Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. I will follow you. I will bring my heart to you. I will follow you. I will bring my heart. I will follow you, my Lord. I will bring you my heart, my Jesus. I will follow you. I will follow you. I will bring you my life, my heart, my everything. I will follow you. I will follow you.
'cause I will follow you in every steps. I will follow you with all my heart. I will follow you. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan aku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan aku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan aku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oke, selamat sore teman-teman NextG. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan untuk bisa sharing firman, bisa ngobrol dengan teman-teman. Dan juga terima kasih buat Ketua NextG kita, Bro Media, yang sudah mempercayakan saya. Dan saya sangat senang atas kesempatan ini. Teman-teman, perkenalkan kalau belum ada yang kenal saya, nama saya Yones, dan sekali lagi saya senang bisa jadi bagian dari NextG di GBI Supermall. Ya, sebelum kita ngobrol tentang firman Tuhan, saya punya satu pertanyaan buat kita semua. Menurut teman-teman, kira-kira jadi anak muda yang sukses itu, kalau teman-teman jadi sukses, jadi berhasil di umur yang masih muda, kira-kira senang nggak? Saya percaya semua pasti senang, dan saya mau bilang bahwa Tuhan lebih senang daripada kita, karena salah satu kerinduan Tuhan adalah kita menjadi anak-anak muda yang sukses, menjadi anak muda yang berhasil.
Jadi saya percaya bahwa Tuhan mungkin lebih senang daripada teman-teman yang sukses, karena hati Tuhan buat kita adalah kita menjadi anak muda yang sukses. Nah, yang saya mau bicarakan, yang saya mau ajak teman-teman untuk ngobrol sore hari ini adalah tentang orang muda atau anak muda. Langsung saja kita buka di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua dan ini akan menjadi obrolan kita sore hari ini. Ada seorang datang kepada Yesus, judulnya orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saya mau ajak teman-teman untuk kita bahas ayat per ayat. Ada beberapa ayat yang akan kita bahas, dimulai dari ayat yang ke-16. Di sini dikatakan ada seorang anak muda yang kaya datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ada yang menarik di ayat ini adalah bicara tentang perbuatan baik. Menurut saya, dunia menilai atau mengukur seseorang yang mengasihi Tuhan, seseorang yang takut Tuhan itu dilihat dari perbuatan baiknya. Nah, ini yang kemungkinan yang ada di pikiran atau pandangannya anak muda ini, sehingga pada saat dia ketemu Yesus, dia tanpa berpikir, dia langsung nanya bahwa Yesus, perbuatan baik apakah yang saya buat, yang saya bisa perbuat supaya saya bisa memperoleh kehidupan yang kekal atau hidup yang kekal. Jadi bukan hanya anak muda ini, tapi kalau saya lihat di sekitar kita, bahkan khususnya saudara-saudara kita yang di seberang, bahwa ukuran untuk masuk surga atau ukuran untuk memperoleh hidup yang kekal itu adalah ditentukan oleh amal baik kita, ditentukan oleh perbuatan baik kita. Dan ini bukan hanya penilaian saudara kita yang di seberang, tapi juga jadi ukuran atau penilaian umum lah dalam agama apapun. Ini salah satu ukuran atau penilaian yang dipakai untuk melihat seseorang yang ini orang mengasihi Tuhan, orang yang takut Tuhan atau tidak. Yang menarik di ayat yang ke-17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik." Wah, waktu saya baca ini, menurut anak muda ini dan menurut saya banyak perbuatan baik di dunia ini. Ada macam-macam perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Tapi yang luar biasa adalah Yesus bilang gini, bahwa hanya ada satu yang baik. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan, ada sebuah pemikiran yang mari kita coba pikirin bersama gitu. Kita coba pertanyakan bersama. Kok masa hanya ada satu yang baik? Bukankah perbuatan baik itu banyak? Tapi kok Yesus jawabnya hanya ada satu yang baik gitu. Nah, apa yang baik dikatakan oleh Yesus? "Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Segala perintah Allah berarti banyak dong sebenarnya. Kalau hanya satu, pasti Yesus bilang turutilah perintah Allah. Tapi dikatakan bahwa segala perintah Allah. Nah, kalau menunjuk kepada segala perintah Allah, pasti pemikiran kita akan mengarah kepada hukum Taurat, bahwa di sana ada 10. Artinya bahwa kalau kamu mau masuk surga atau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, ya lakukanlah 10 hukum Taurat itu. Nah, jadi ini sepertinya bertentangan dengan jawaban yang pertama bahwa hanya ada satu yang baik. Tapi kemudian di bawah Yesus bilang segala perintah Allah. Oke ya, mari kita lanjut dulu sebelum kita bahas yang tentang satu yang baik. Kata orang itu kepadanya, anak muda ini, "Perintah yang mana?"
Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini ada ayat 18 ini yang menarik, yang masuk ke kata segala perintah. Kata segala perintah tadi saya sudah bilang itu menunjuk kepada hukum Taurat. Nah, sempat disinggung di sini, jangan membunuh, itu isi hukum Taurat, itu perintah dalam hukum Taurat. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Tapi kemudian ke ayat yang 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita lanjut ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Jadi yang Yesus sebutin tadi, segala itu, ternyata dia sudah melakukan semua. Oke? Satu statement yang saya mau bagi ke teman-teman gini. Dan saya pingin saudara, teman-teman bisa merenungkan ini, bahwa cuma ada satu yang baik itu tidak ada hubungan dengan 10 hukum Taurat. Tapi hanya satu yang baik itu menunjuk kepada mengasihi Yesus. Perintah yang terutama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang utama. Dan kalau kita lakukan ini, yang satu ini, maka itu akan memenuhi yang lain-lainnya, yang semuanya itu. Artinya gini, bahwa penilaian Tuhan tentang yang baik itu tidak sama dengan perbuatan baik yang menjadi ukuran atau standar dari dunia. Ini satu statement yang saya buat adalah bahwa kita bisa memberi tanpa mengasihi. Kita bisa berbuat baik, apapun bentuknya itu, apapun modelnya, bahwa kita bisa lakukan semua itu tanpa didasari oleh kasih atau mengasihi. Tapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Kita tidak mungkin mengasihi tanpa berbuat baik. Artinya bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak perlu berusaha untuk melakukan perintah-perintah yang lain. Nah, yang menarik di sini adalah, saudara, saya mau kasih tahu saudara gini, teman-teman gini, bahwa setiap perbuatan baik kita, setiap amal baik kita, setiap kebaikan kita, Tuhan tahu motivasi di baliknya. Tuhan tahu didasari oleh hati yang mengasihi Tuhan, atau sekedar kita hanya mau pamer. Kita mau kasih tahu ke orang bahwa kita nih orang baik. Tuhan lebih tahu itu. Dan pada waktu anak muda ini datang sama Yesus, Yesus sudah tahu. Yesus sudah tahu. Dia sudah berbuat baik ini, berbuat baik itu, tapi Yesus tahu hatinya. Bahwa sesungguhnya dia lakukan itu semua tanpa didasari oleh hati yang mengasihi. Nah, ini saya mau bilang ke teman-teman bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang benar-benar tulus, tapi tulus yang salah. Saya juga mau kasih tahu teman-teman bahwa jangan sampai kita jadi orang yang sungguh-sungguh berkorban, tapi pengorbanan kita tuh salah. Karena standar dari ketulusan kita, standar dari pengorbanan kita adalah standar dunia. Ingat tadi saya bilang, saya perlu ingatkan ini bahwa kita bisa lakukan itu semua, kebaikan apapun itu, kita bisa lakukan tanpa mengasihi. Tapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa berbuat baik.
Amin. Nah, lihat. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Oh, dia tantang Tuhan tuh. Kadang-kadang kan kita suka kayak gitu. Tuhan, gue udah lakukan semua kok, apalagi yang masih kurang. Semua gue udah lakukan, semua gue udah kasih. Apa yang kurang? Nah, yang kita nggak tahu itu yang Tuhan perlu kasih tahu ke kita. Amin. Yang kita nggak nyadar itu, yang Tuhan perlu menyadarkan kita. Ini anak muda ini nggak sadar, dia nggak tahu kalau ternyata ada yang masih kurang. Tapi yang dia tahu bahwa nggak ada yang kurang lagi dari dia. Dia sudah lakukan semuanya. Dengan bangganya dia bilang, saya sudah melakukan semuanya, apalagi yang kurang? Oke, mari kita lihat. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, jika engkau hendak sempurna, kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lihat ya, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara, lucu nggak sih? Menurut saudara, menurut teman-teman, kira-kira Yesus sungguh-sungguh gitu, suruh dia jual seluruh hartanya? Saya rasa enggak. Jadi sebenarnya Tuhan udah tahu yang bermasalah di sini adalah hatinya. Jadi semua kebaikan yang dilakukan itu tidak berdasarkan dari hatinya. Karena itu berdasarkan dari kemampuan dia untuk berbuat baik. Tapi itu tidak didasari hatinya. Nah, saya mau ajak teman-teman muda Next G. Sekali lagi, ayo apapun yang kita lakukan, tidak didasari dari kemampuan kita. Mungkin Tuhan kasih kita talenta, potensi. Apapun itu bentuk talenta atau potensi yang kita punya. Apapun itu kemampuan yang Tuhan kasih buat kita. Pada waktu kita mau memberikan, kita mau melakukan, memberi setiap talenta kita, setiap kemampuan kita, mari kita lakukan berdasarkan bukan karena kita mampu, tapi karena hati kita yang mengasihi Tuhan. Dari mana saya tahu? Pada waktu Yesus suruh anak muda ini untuk menjual hartanya, di ayat yang ke-12, pada waktu anak muda ini mendengarkan perkataan Yesus, pergilah ia dengan sedih karena banyak hartanya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa yang bermasalah adalah ternyata hatinya tidak mengasihi Tuhan, tapi hatinya mengasihi hartanya. Hatinya tidak terpaut pada Tuhan, tapi hatinya terpaut kepada hartanya. Hatinya tidak terikat kepada sumber dari harta itu, sumber dari kekayaan dia, sumber dari keberhasilan dia, sumber dari kesuksesan dia, tapi hatinya bersumber kepada keberhasilan dan kekayaan. Nah, ini yang bermasalah. Dari awal saya sudah bilang sama teman-teman bahwa Tuhan nggak pernah bermasalah kalau kita menjadi anak muda yang sukses. Kita menjadi anak muda yang bertalenta, kita menjadi anak muda yang berhasil di usia yang muda, bahkan Tuhan jauh lebih senang daripada kita. Tapi yang bermasalah dengan Tuhan adalah pada saat hati kita berpaling, hati kita melekat, hati kita terikat dengan keberhasilan kita. Akhirnya bukan Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita, tapi keberhasilan, kesuksesan kita menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kita nggak sadar akan itu. Tapi kita sadar ketika seperti anak muda ini. Mungkin anak muda ini nggak sadar kalau dia tidak mengtuhankan hartanya. Tapi dari sini kita lihat bahwa ternyata dia
mentuhankan kekayaannya, hartanya, kesuksesannya. Sehingga pada saat Yesus suruh dia jual semua, dia pergi meninggalkan Yesus. Amin. Firman Tuhan juga bilang bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya berharap dan saya mengajak teman-teman muda, ayo dari muda, mari kita jadikan Yesus menjadi harta terbaik dalam hidup kita. Harta yang terutama dalam hidup kita. Dan saya suka bilang bahwa pilihan terbaik dalam hidup saya adalah pada saat saya memilih Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Buat saya, harta yang paling berharga dalam hidup saya, selain dari keluarga, yang pertama adalah Tuhan. Nah, kalau saudara, kita menjadikan Tuhan menjadi harta kita, menjadi kekayaan kita, maka hati kita pasti ada di sana. Amin. Bisa satu ayat lagi? Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, jangan cepat-cepat untuk salah menilai Tuhan. Bahwa maksud Tuhan bukan semua orang kaya di dunia ini nggak ada yang masuk surga karena orang kaya sulit masuk surga. Bukan. Tapi yang Tuhan mau ingatkan kita di sini bahwa pada saat kita datang sama Tuhan, ya kita datang apa adanya. Nggak perlu ada goncengan, nggak perlu ada bawaan, nggak perlu ada kebanggaan lain, pencapaian lain yang kita bawa untuk datang sama Tuhan. Yang Tuhan butuhkan adalah hati kita. Udah datang aja sama hati kita. Nggak perlu ada goncengan yang lain, nggak perlu ada pencapaian yang lain. Kadang-kadang kan kita jadi orang muda, kita suka, gue kalau datang nggak bawa apa-apa nih, nggak enak nih, kira-kira Tuhan terima gue nggak nih? Nggak. Tuhan suka dengan kita apa adanya. Bukan berarti kita udah jadi apa adanya, tidak berbuat apa-apa, tapi Tuhan mau pada saat kita datang sama Tuhan, ayo datang dengan ya apa adanya kita. Amin. Jadi ini saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman NextG. Saya hanya pingin ngobrol dan mungkin ada waktu kita bisa ngumpul dan kita sharing bersama-sama. Saya senang kalau nanti Bro Media menyediakan waktu untuk kita bisa kumpul beberapa orang lah untuk kita bisa sharing. Saya akan sangat senang dengan itu dan saya berharap bisa ada kesempatan itu. Tapi paling enggak sore hari ini yang saya mau ajak teman-teman muda bahwa ayo, yang pertama yang menjadi standar kebaikan kita, perbuatan baik kita adalah kita mengasihi Tuhan. Saya percaya kalau teman-teman sudah mengasihi Tuhan, untuk melakukan perintah yang lain, kita nggak perlu bergumul untuk itu. Amin. Kalau hukum Taurat bisa menyelamatkan, Yesus nggak perlu datang ke dunia ini. Karena hukum Taurat nggak bisa menyelamatkan kita, makanya Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan ikut Yesus itu sederhana. Saya suka dengan Yesus karena suka dengan Yesus itu benar-benar saya mengidolakan Yesus karena dia adalah pribadi yang sederhana, pribadi yang tidak sulit. Segala sesuatu itu dibuat mudah, segala sesuatu itu dibuat sederhana. Tadinya 10 hukum, dia datang ke dunia dan dia hanya memberikan sesuatu yang hukum yang sederhana. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu aja. Ya, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita nggak akan pernah bergumul untuk
melakukan perintah-perintah yang lain. Makanya tadi dibilang, hanya ada satu yang baik. Dan saya bisa simpulkan bahwa hanya satu yang baik adalah mengasihi Tuhan. Saya berdoa, teman-teman muda dimanapun teman berada, di komunitas apapun, tetaplah mengasihi Tuhan. Karena itu adalah ukuran perbuatan baik kita yang pertama. Dan itu satu-satunya yang bisa menolong kita untuk melakukan perintah-perintah yang lain. Terima kasih. Saya berharap ini bukan pertemuan kita yang terakhir, tapi kita bisa ketemu di waktu yang lain. Saya berdoa buat teman-teman muda. Terima kasih Tuhan atas sore hari ini. Bersyukur atas anak-anak muda yang luar biasa di NextG ini. Percaya Tuhan bahwa mereka adalah anak-anak muda yang menjadi penerus. Dan saya berdoa setiap talenta, setiap potensi, setiap kemampuan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka, biar mereka boleh menemukan itu, mengembangkannya, dan boleh digunakan untuk memuliakan Tuhan. Boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Boleh dipakai untuk membangun kerajaan-Mu di bumi ini. Menyerahkan sekali lagi dari leader, media, dan pengurus yang lain di NextG dan seluruh anggota NextG. Biar mereka boleh melihat ke arah yang sama, berjalan ke arah yang sama, dan mereka boleh sama-sama menggenapi tujuan Tuhan atas kehidupan mereka. Mereka boleh sama-sama menggenapi tujuan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap anak muda ini ke dalam tangan-Mu. Mereka adalah anak-anak muda yang akan menjadi anak panah di tangan seorang pahlawan, yang akan berdiri di depan gerbang kota untuk menghalau setiap musuh, untuk menghentikan setiap badai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur atas sore hari ini. Haleluya, amin. Thank you teman-teman.